Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan seluruh pasien terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala untuk menjalani isolasi di sarana isolasi yang sudah ditentukan oleh gugus tugas. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di lingkungan keluarga atau mencegah klaster keluarga. Lalu bagaimana tahapannya dan di mana saja lokasi isolasi bagi OTG? Kita akan bahas malam ini dalam isolasi OTG di sarana isolasi. Yang pertama, sebelum kita lihat atau kita bahas tentang tahapan isolasi OTG, kita lihat dulu bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia per tanggal 16 September 2020. Ada penambahan kasus positif sebanyak 3.963, di mana kasus positif terkonfirmasi ada lebih dari 220.000 orang. Yang meninggal dunia ada tambahan 135 dan mencapai 9.100 yang sudah dinyatakan meninggal. Sementara yang sembuh ada penambahan 3.000 lebih orang, dan jumlah tertinggi yang pertama itu masih ada di DKI Jakarta. Di mana yang kedua itu adanya di Provinsi Jawa Timur, dan yang ketiga di Jawa Tengah. Oke, dengan kasus positif tertinggi di DKI Jakarta, salah satu klaster yang dikhawatirkan adalah klaster rumah tangga. Untuk itu, mulai 14 September 2020, Gubernur DKI Jakarta kemudian menyatakan bahwa mewajibkan seluruh pasien yang termasuk tanpa gejala yang biasanya atau sebelumnya bisa isolasi mandiri di rumah, ini diharapkan untuk dihindari. Karena ini merupakan upaya untuk mencegah klaster rumah tangga atau klaster keluarga. Itu tadi ya, lokasi isolasinya ada di mana saja yang bisa dilakukan. Yang pertama ada di Wisma Atlet Kemayoran, di mana hingga saat ini sudah terdapat setidaknya 4 tower yang akan digunakan untuk isolasi. Yang pertama ada Tower 7 bagi penanganan pasien dengan kasus aktif COVID-19. Ada Tower 6 yang akan atau bisa digunakan bagi pasien yang diobservasi. Sementara ada tower baru yakni Tower 4 dan 5. Ini digunakan untuk OTG. Kapasitasnya berapa banyak sih? Jadi untuk Tower 4 dan 5 ini kapasitasnya ada 4.800 kamar. Tidak hanya di Wisma Atlet Kemayoran saja, tapi pasien OTG ini juga bisa dirawat di Hotel Bintang 2 dan Bintang 3. Oke, ada sekitar 10-15 hotel. Dan kapasitasnya ini ada 1.500 kamar yang bisa digunakan untuk 3.000 OTG. Hotelnya ada di mana saja? Hotel-hotelnya ini adalah hotel-hotel yang bekerja sama dengan pemerintah, yakni jaringan dari grup hotel Novotel, Ibis, dan sejumlah tempat lainnya. Selain hotel, penginapan, dan wisma, isolasi mandiri bagi pasien OTG juga bisa dilakukan di tempat lain yang ditunjuk oleh gugus tugas. Di antaranya bisa juga di gelanggang olahraga dan sejumlah tempat lainnya yang memang sudah ditunjuk oleh gugus tugas ya di daerahnya masing-masing. Lalu bagaimana dengan biayanya? Yang pasti seluruh isolasi ini dilakukan di 3 tempat ini. Perlu diingat bahwa semuanya ini gratis. Jadi seluruh fasilitas yang akan didapatkan di 3 tempat ini atau di 3 kategori tempat ini dapat dilakukan atau dapat didapatkan oleh pasien-pasien OTG secara gratis. Bagaimana syaratnya? Yang pertama pastinya Anda harus terkonfirmasi positif COVID-19 terlebih dahulu. Lewat apa? Dengan menunjukkan hasil surat swab positif. Ini bisa dalam bentuk foto atau PDF. Kemudian Anda harus membawa KTP. Dan yang terakhir adalah dengan menunjukkan surat rujukan dokter dari rumah sakit atau puskesmas terdekat. Bagaimana alurnya? Yang pertama, sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 88 tahun 2020 di pasal 20, yang Anda harus lakukan setelah menjalani tes dan sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Ini dia, wajib untuk melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri Anda atau keluarga Anda positif COVID-19. Sampaikan data Anda ke puskesmas terdekat, atau bisa juga menghubungi hotline 119 extension 9. Nah, nanti dari puskesmas ini juga bisa dilakukan pendaftaran secara online. Setelah puskesmas melakukan koordinasi dengan Wisma Atlet, diinformasikan bahwa Anda bisa mendapatkan perawatan di Wisma Atlet. Yang Anda lakukan,
adalah membawa berkas-berkas pendaftaran ke sana. Nanti akan ada interview setelah dari Wisma Atlet, akan ada proses pemeriksaan fisik, akan diperiksa suhunya, tensinya, kadar oksigen, akan dicek juga rekam jantungnya seperti apa, dan juga akan diambil spesimen darahnya. Nah, sambil nantinya pastinya menunggu kapan kira-kira Anda bisa menjalani atau mendapatkan kamar untuk menjalani isolasi di sana. Yang harus diingat, berdasarkan aturan, setiap orang yang melanggar kewajiban isolasi terkendali ini, Anda akan ditindak, dijemput paksa untuk nanti bisa ditempatkan kembali di lokasi-lokasi isolasi yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu pertanyaannya, kapan pasien OTG ini bisa pulang? Ini dia penjelasan dari Koordinator Operasional KKS Damjaya. Dengan gejala sedang atau berat, cukup sekali PCR. Kalau itu negatif berarti ya sudah boleh pulang berarti. Sembuh berarti. Itu perbedaannya. Kalau dulu 2 kali dikatakan sembuh. Kalau sekarang yang terbaru ini sekali PCR dikatakan sembuh. Kalau isolasi 10 hari tidak ada gejala, berarti isolasi mandiri udah cukup, udah selesai. Kalau masih ada gejala, ditunggu sampai 3 hari tanpa gejala, baru mereka dikatakan selesai isolasi mandiri. Baik. Jadi seperti itu memang kriteria yang ditetapkan oleh KMK 2020 itu. Ya, dan terakhir, tidak bosan-bosan kami ingatkan kembali kepada Anda. Terus patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan hindari juga kerumunan. Untuk apa? Ini gunanya adalah untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama. Karena protokol kesehatan dilakukan bukan hanya untuk menjaga diri Anda sendiri, tapi juga menjaga orang yang Anda sayangi.